Optimisme Prabowo tentang perekonomian Indonesia yang ditargetkan tumbuh sebesar 8% dalam beberapa tahun ke depan itu ditanggapi dengan nada pesimistis oleh ekonom senior Faisal Basri. Kawan Minmot, jauh sebelum terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang, dan bahkan jauh sebelum mendaftarkan diri menjadi calon Presiden RI pada perhelatan Pilpres 2024 yang telah lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selalu membangkitkan semangat anak-anak bangsa agar senantiasa optimis menghadapi masa depan Indonesia dengan keyakinannya yang sangat kuat bahwa negeri ini memiliki potensi yang sangat besar untuk tampil menjadi negara maju dalam beberapa tahun mendatang. Keyakinannya ini dilandasi kenyataan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, yang jika dikelola dengan baik dari hulu ke hilir secara mandiri, akan mampu membawa negeri ini menjadi negara yang berdaulat serta disegani negara-negara lainnya di segala bidang, yang pada gilirannya tentu saja akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, Prabowo optimis bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 8% dalam 5 tahun mendatang. Optimisme Presiden terpilih ini sejalan dengan target yang ditetapkan pemerintah, yakni pertumbuhan di atas 5% pada tahun 2025, dan sejalan pula dengan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, yakni pertumbuhan ekonomi yang berada dalam kisaran 6 hingga 7% pada beberapa tahun mendatang. Hanya saja Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih berani untuk menetapkan target pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 8% pada 5 tahun yang akan datang. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% itu pertama kali dikemukakan Prabowo dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 pada bulan Maret lalu, dan kemudian ditegaskannya lagi secara konsisten dalam acara peluncuran Geoportal 1 Peta 2.0 pada pertengahan Juli tahun ini. Di kedua acara ini, Prabowo memberikan catatan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% itu dapat dicapai dengan mengoptimalkan sebesar-besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, yang antara lain dengan melanjutkan dan meningkatkan program hilirisasi yang sudah dijalankan Presiden Jokowi. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia memang sangat luar biasa. Salah satunya berasal dari hutan-hutan yang membentang dari bagian barat sampai bagian timur Indonesia. Dengan luas wilayah hutan sekitar 99 juta hektar, atau sekitar 52% dari luas wilayah negeri ini, hutan Indonesia merupakan hutan terluas di dunia. Potensi sumber daya alam yang berasal dari hutan-hutan Indonesia antara lain berupa kayu serta keanekaragaman hayati yang sangat berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Menurut laman Kemendikbudristek, dari hutan-hutan yang tersebar di seluruh tanah air, Indonesia tercatat sebagai pengekspor kayu terbesar di dunia. Potensi sumber daya alam lainnya berasal dari laut, yang luasnya mencapai 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), potensi sumber daya laut di Indonesia berupa ikan yang berhasil ditangkap mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan sebesar 5,71 ton. Maksud saya sebesar 5,71 juta ton per tahun. Angka ini belum termasuk kerang mutiara dan rumput laut, serta sumber daya kelautan Indonesia lainnya. Potensi sumber daya alam dari pertambangan juga luar biasa.
Indonesia sampai saat ini tercatat sebagai produsen nikel dan batu bara terbesar di dunia, begitu pula logam mulia. Sedangkan dari bidang perkebunan, Indonesia merupakan eksportir produk kelapa sawit yang juga terbesar di dunia maksud saya, sehingga membuat iri sejumlah negara maju seperti negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berbagai potensi sumber daya alam inilah yang membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan. Namun, Prabowo juga memberikan catatan bahwa target itu dapat dicapai jika para penyelenggara negara melakukan efisiensi, mencegah terjadinya berbagai kebocoran, serta mengambil keputusan-keputusan yang rasional dengan mengedepankan perekonomian. Kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal, dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Prabowo juga memberikan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan mendahulukan pengentasan kemiskinan sehingga tidak ada lagi rakyat Indonesia yang hidup dalam keadaan miskin. Namun, optimisme Prabowo tentang perekonomian Indonesia yang ditargetkan tumbuh sebesar 8% dalam beberapa tahun ke depan itu ditanggapi dengan nada pesimistis oleh ekonom senior Faisal Basri dalam acara Non-Bank Financial Forum 2024 di Jakarta. Faisal mengatakan bahwa tidak ada peluang bagi perekonomian Indonesia untuk tumbuh 8%, mengingat tren perekonomian global sekarang ini sedang menurun akibat kondisi geopolitik yang sedang tidak menentu. Bahkan Faisal tidak percaya bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju, seperti yang dicita-citakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sebagian besar rakyat Indonesia. Pernyataan ekonomi senior ini tentunya sangat disayangkan. Di tengah berbagai upaya para penyelenggara negara untuk mendongkrak perekonomian Indonesia dengan berbagai cara demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan di tengah optimisme yang digaungkan para pemimpin bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045, Faisal justru menebarkan pesimisme. Pernyataan Faisal Basri yang mengaitkan perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh kondisi global tidak sepenuhnya benar. Menurut Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu mampu survive di tengah kondisi geopolitik global, bahkan saat dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Menurut Bahlil, dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia pada bulan Juni lalu, fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat meski di tengah situasi ketidakpastian ekonomi dunia akibat gejolak geopolitik global. Salah satu faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap survive, ujar Bahlil, adalah dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berkontribusi besar atas peningkatan produk domestik bruto atau PDB yang mencapai 61% dari total PDB dan berhasil menyerap sekitar 97% tenaga kerja lokal. Dari 130 juta tenaga kerja Indonesia, 120 juta diantaranya diserap oleh UMKM. Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024 bulan Juni lalu,
mengungkapkan bahwa tren inflasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini menurun dan terkendali rendah, bahkan termasuk yang paling rendah di dunia saat ini. Dan inflasi yang rendah menurut Gubernur Bank Indonesia merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan rakyat. Pihaknya memperkirakan bahwa tingkat inflasi domestik pada sisa tahun 2024 ini akan tetap terkendali rendah dalam target kisaran 2,5 plus minus 1%. Meski demikian, ia meminta pemerintah untuk tetap mewaspadai dampak situasi dunia akibat konflik geopolitik global dengan memitigasi risiko peningkatan harga pangan dan energi untuk mengendalikan inflasi, serta upaya yang sinergis dan berkelanjutan dari semua pihak. Berdasarkan data-data yang dikemukakan Menteri Investasi dan Gubernur Bank Indonesia, serta data-data tentang kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa optimisme Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan bukanlah hal yang mustahil. Optimisme tersebut dikemukakan Prabowo berdasarkan data-data yang ada. Lebih dari itu adalah kewajiban seorang pemimpin bangsa untuk selalu menebarkan optimisme kepada rakyatnya, terutama di saat kondisi geopolitik global yang sedang tidak menentu seperti sekarang ini. Optimisme bahwa Indonesia akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya, dan optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju pada saatnya nanti, bila sumber daya alam dan sumber daya manusianya dikelola dengan baik oleh semua pihak secara kompak dan berkesinambungan. Optimisme Presiden terpilih Prabowo Subianto ini seyogianya disambut dengan positif dan penuh optimisme pula, bukan malah dinegasikan dengan pernyataan-pernyataan yang pesimistis, seperti yang dikemukakan ekonom senior Faisal Basri. Prabowo tampaknya juga menyadari bahwa tidak semua orang memiliki keyakinan yang sama dengan dirinya. Sehingga ia pun pernah bertaruh dengan beberapa menteri dari negara tetangga yang berjanji akan mentraktir Prabowo makan malam jika Presiden terpilih Republik Indonesia ini berhasil mewujudkan targetnya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam jangka 5 tahun ke depan. Ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, mereka they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makanan malam untuk saya. Saya bilang, your honor, kalau kita mencapai 8%, you harus beri saya makan malam. Sampai di sini dulu kawan Minbot. Terima kasih untuk Anda yang telah menjadi subscriber setia kami, serta Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi kelangsungan program-program kami. Salam Minbot.